Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, setelah di video sebelumnya kita membahas rata-rata. Pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi tentang statistika. Kali ini kita akan membahas modus ya, terutama modus pada data berkelompok. Sebelum kita bahas untuk modus data berkelompok, kita mungkin perlu mengingat lagi ya, kalau modus di data tunggal itu adalah data yang paling banyak muncul atau data yang frekuensinya paling banyak ya. Contohnya di sini kita punya sederetan data tunggal ya. Kalau diminta tentukan modus data tersebut, kita cukup melihat data mana yang paling banyak muncul. Di sini yang paling banyak muncul itu adalah 7 ya. Karena di sininya 7-nya 3 kali, yang lainnya itu tidak ada yang lebih dari 7. Jadi di sini modusnya adalah 7 ya. Nah, itu kalau di data tunggal dia cukup gampang, kita cukup mencari yang paling banyak muncul aja. Nah, untuk data berkelompok di sini kita akan menggunakan rumus ya untuk menentukan modus dari sebuah data berkelompok. Nah, sebelum kita menentukan nilai modusnya sendiri, kita harus tahu dulu posisi kelompok atau kelas yang mewakili modus. Nah, untuk melihat modus itu terletak di kelompok yang mana, kita cukup melihat frekuensi yang paling besar di tabel distribusi frekuensi tersebut. Nah, frekuensi yang paling banyak itu adalah lokasi dari nilai modus yang akan kita cari. Nah, kalau kita sudah tahu posisi kelas modusnya ada di mana, baru kita menghitung nilai modusnya dengan rumusnya adalah modus itu sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. Nah, untuk komponennya sendiri di sini ada TB ya. TB itu adalah tepi bawah. Tepi bawah ini bisa kita peroleh dari batas bawah kita kurangi 0,5 kalau dalam bentuk tabel. Kalau di dalam bentuk histogram yang sudah berbentuk TB itu nggak usah dikurangi lagi 0,5. Tapi tergantung bentuk histogramnya juga. Ada juga histogram yang digambarkan dalam bentuk batas bawah dan batas atas. D1 itu selisih frekuensinya modus dengan frekuensi kelompok sebelum kelompoknya modus ya, atau kalau di tabel itu frekuensi yang di atasnya. Jadi frekuensi modus dikurangi frekuensi di atasnya. Kalau D2 itu frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya ya, selisih frekuensi modus dengan frekuensi setelah kelasnya modus, atau frekuensinya modus dikurangi dengan frekuensi setelah kelasnya modus. Kalau C itu panjang kelas, bisa kita peroleh dari batas bawah kelompok kedua kita kurangi dengan batas bawah kelompok pertama. Untuk lebih jelasnya kita lihat aja contohnya. Di sini kita punya data tinggi badan. Nah, tentukan modus data tersebut. Nah, sebelum kita menghitung modusnya, kita pastikan dulu lokasi dari kelompoknya ya. Di sini kalau kita lihat frekuensinya paling gede itu adalah 8. Berarti yang akan menjadi kelompoknya modus ini adalah kelompok yang ketiga ya, yaitu 161 sampai 165. Jadi ini adalah si kelompok kelasnya modus ya. Nah, jadi data-datanya akan kita ambil dari kelompok yang ketiga ini. Nah, yang kita butuhkan adalah TB. Di sini batas bawahnya adalah 161 ya, yang sebagai batas bawahnya, berarti TB-nya adalah 161 kita kurangi 0,5. Jadi TB-nya adalah 160,5. Kemudian D1 berarti selisih frekuensinya modus, ini frekuensinya modus 8, kita kurangi dengan frekuensi di atasnya itu 5 ya. Di D1-nya 8 kurang 5. Kita peroleh D1-nya 3 ya. D2 berarti selisih frekuensinya modus dengan frekuensi setelahnya ya. Berarti di sini D2-nya adalah 8 dikurangi 7. Berarti D2-nya adalah 1. Kemudian panjang kelas atau C itu kita bisa hitung dari jarak batas bawahnya ya. Jadi ini batas bawah kelas kedua kita kurangi dengan batas bawah kelas pertama. Jadi C-nya adalah 156, kita kurangi 151. Berarti C-nya adalah 5. Nah, kalau data-data ini sudah punya, kita tinggal hitung modusnya, tinggal kita masukin ke rumusnya ya. Berarti modus adalah
TB 160,5 ditambah D13 dibagi 3 ditambah 1 ya, jadi 4. Kalau mau langsung juga nggak masalah, dikali 5. Ini sama dengan 160,5 ditambah 15/4 ya. 15/4 itu sama dengan 160,5 ditambah 15/4 itu 3,75 ya. Jadi kita peroleh nilai modusnya adalah 164,25. Nah, itu menghitung modus untuk data berkelompok cukup gampang sih sebenarnya ya, selama kita hafal untuk rumus modusnya sendiri. Ini tidak terlalu sulit untuk ngapalinnya. Nah, itu satu contoh sederhana untuk modus. Kita lihat lagi contoh lainnya ya. Kita hafalin posisi-posisi komponen-komponen di rumusnya. Ada TB, D1, D2, dan C ya. Kita lihat contoh keduanya. Nah, di sini sudah dikasih tahu modusnya ya. Jika modus data berikut adalah 66,5, tentukan nilai X. Nah, di sini 66,5, kalau kita lihat nilai modusnya, 66,5 itu dia posisinya berada di antara 61 sampai 70 ya. Berarti ini adalah kelompoknya modus dari si angka 66,5 ini. Nah, karena kan nggak mungkin 66,5 ada di kelompok 51 sampai 60 ya. Karena 66,5 itu dia lebih dari 61 tapi nggak nyampe 70. Jadi ini adalah kelas modus nih, kita tandain sebagai kelasnya modus atau kelompoknya modus. Jadi nanti data-datanya kita ambil dari kelompok ini. Nah, dari sini kita bisa dapatkan TB-nya, ini batas bawahnya 61 ya, berarti si TB-nya adalah 61 kurang 0,5. Berarti TB-nya adalah 60,5. Kemudian D1-nya, nah di sini D1-nya selisih frekuensinya modus. Frekuensinya modusnya 14, kita kurangi dengan frekuensi sebelumnya ya, itu X. Jadi kita biarin aja D1-nya adalah 14 dikurang X. D2 ini selisih frekuensinya modus dengan yang setelahnya atau yang di bawahnya. Ini D2-nya, ini D1 ya. 14 dikurang 8, 6 ya. Di 6. Sementara si interval atau panjang kelasnya sama ya, kita ambil lagi dari dua kelompok yang berdekatan. 51 dikurang 41. C-nya adalah 51 dikurangi 41. Berarti C-nya adalah 10. Nah, di sini dia sudah dikasih tahu nilai modusnya, jadi tinggal kita masukin ke rumusnya. Berarti yang diketahui itu modusnya ya 66,5. Jadi 66,5 sama dengan TB-nya 60,5 ditambah D1-nya 14 kurang X dibagi D1 tambah D2 berarti 14 kurang X ditambah 6 ya. Dikali panjang kelasnya 10. Ini kita pindah ruasin, kita kurangin 66,5 dikurang 60,5 ya. Berarti nilainya jadi 6 sama dengan ini kita biarin aja 14 kurang X per ini jadi 20 kurang X dikali 10. Ini kita kali silang aja. Yang 10-nya kita kali ke atasnya. Jadi 120 dikurang 6X sama dengan 140 dikurang X. Dikurang 10X. Nah, 10X-nya kita pindahin ke kiri, 120-nya kita pindahin ke kanan. Jadi berarti 10X kurang 6X sama dengan 140 dikurang 120. Sini kita dapat 4X sama dengan 20 ya. Berarti X-nya itu nilainya adalah 5. Nah, itu untuk model lain untuk soal modus ya. Kita bisa aja mencari nilai sebuah variabel di dalam tabelnya yang belum diketahui. Tapi rumusnya mah tetap aja kita menggunakan rumusnya modus. Kemudian model lainnya kalau datanya berupa histogram ya. Nah, ini sebenarnya sama aja rumusnya.
kita bisa langsung mendapatkan atau mengetahui letak modus itu dari frekuensi paling tinggi atau dari batang yang paling tinggi. Karena di histogram kan kita lihatnya batang-batangnya ya. Berarti kelasnya modus itu ada di sini. Ini kelompoknya modus. Nah, kalau di histogram itu kita lihat dulu ya, kalau dia ada nilai di batasnya, di batas antara batangnya, itu berarti ini adalah TB ya. Jadi ini tidak perlu kita kurangi lagi 0,5 karena dia statusnya sudah TB. Karena kan yang kita butuhkan di soalnya adalah TB ya. Jadi ini 44,5 itu langsung kita pakai sebagai TB. Jadi di sini kita hitung modusnya adalah sama dengan TB-nya 44,5 ditambah D1-nya ini selisih dengan frekuensi sebelumnya ya, berarti 4 dibagi ini dengan frekuensi setelahnya, 4 ditambah 6 D2-nya ya, dikali panjang kelasnya. Nah, untuk panjang kelas di histogram ini sama aja, kita ambil aja dua data yang terdekat ya, 34,5, ini C-nya kita kurangi 29,5, jadi C-nya adalah 5 ya. Nah, kalau kita hitung berarti nilai modusnya adalah 44,5 ditambah 4/10 dikali 5. Ini berarti jadi 44,5 ditambah 2 ya. Kita sederhanain. Ini jadi 2. Berarti modusnya adalah 46,5. Nah, itu aja mungkin untuk modus ya, untuk modus di data berkelompok. Tidak terlalu rumit untuk menentukan modus di data kelompok ini, selama kita hafal rumusnya dan paham posisi-posisi dari komponen yang ada di dalam rumus ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.